Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Cynthia Brusi Nuraya, kelas 2B12 NPM 2205030283, Prodi PGSD. Dosen pengampu Dr. Eka Kartika Silalahi, SSI MPD. Keterampilan adalah keahlian dalam memakai akal, perasaan, dan gerak untuk melakukan sesuatu dengan efektif. Sedangkan proses adalah elemen yang harus dipahami agar penelitian bisa dilaksanakan secara runtut dan saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan keterampilan proses adalah keahlian menalar dengan tujuan untuk menganalisis data, membuat solusi, dan membuat kesimpulan dalam pelaksanaannya. Keterampilan proses bisa ditingkatkan dengan menambah pengalaman langsung dari waktu ke waktu dan mampu belajar menghubungkan pelajaran dengan kehidupan kesehari-harian. Pengertian KPS atau keterampilan proses sains adalah sebuah keahlian yang dipakai oleh ilmuwan untuk menguraikan masalah dalam investigasi ilmiah. Bagi siswa KPS berguna sebagai pengenalan cara berpikir saintifik sejak dini, sehingga proses berpikir mereka bisa menjadi rapi dan runtut. Selain itu, dengan metode ilmiah, bisa melakukan dan mengembangkan sebuah pengetahuan. Keterampilan kognitif adalah keterampilan dalam proses berpikir dan kemampuan daya nalar untuk menyelesaikan masalah, serta keterampilan psikomotor, yakni keterampilan dalam menyelesaikan masalah secara konkret. Kelebihan dan manfaat KPS. Dalam pelaksanaannya, KPS bisa meniti fulus siswa dalam ilmu pengetahuan sehingga konsep dan teori akan dikuasai dengan lebih solid, membiasakan siswa untuk belajar dan bekerja menggunakan ilmu pengetahuan atau ilmiah, sehingga siswa bisa mempraktekkan berteori tentang ilmu pengetahuan. Keterampilan memproses perolehan, sehingga siswa akan mampu menemukan dan mengembangkan konsep, teori, dan prinsip hukum. 1. Pengamatan. 2. Membandingkan. 3. Mengklasifikasikan. 4. Mengukur. Dan 5. Mengkomunikasikan. 6. Keterampilan proses sains. Mengamati atau mengobservasi merupakan keterampilan paling dasar pada sains. Contohnya, siswa yang memiliki keterbatasan penglihatan atau indera penglihatan. 2. Pengelompokan. Sesudah melaksanakan pengamatan atau observasi, berikutnya mengenai perbedaan. 3. Mengukur. Proses pengukuran ini sangat penting saat siswa sedang melakukan pengumpulan, pembandingan, dan penafsiran data ini. 4. Berkomunikasi. Berkomunikasi sangat penting untuk dilakukan, yakni bisa membagikan hasil penelitian kepada orang lain. 5. Menyimpulkan. Kesimpulan merupakan penjabaran yang berdasarkan pada pengamatan adalah hubungan antara apa yang diamati dan apa yang telah diketahui. 6. Memprediksi. Prediksi adalah tebakan atau ramalan yang mendasar. Interpretasi atau menerjemahkan merupakan langkah mengambil kesimpulan sementara dari informasi yang telah terhimpun. Informasi dari pengamatan akan mubazir bila tidak diinterpretasikan. Mengajukan pertanyaan. Untuk bisa memiliki skill bertanya,
Siswa bisa memulai dengan bertanya tentang mengapa, apa, dan bagaimana ini sangat berguna. Melakukan hipotesis. Hipotesis merupakan asumsi sementara dengan dasar informasi yang telah terhimpun untuk menjelaskan suatu peristiwa atau penelitian. Menyusun percobaan atau penelitian. Dalam pelaksanaannya, pertama-tama guru akan mengembangkan keterampilan siswa dalam melaksanakan percobaan. Caranya adalah dengan memotivasi mereka dengan pertanyaan. Memanfaatkan bahan dan alat. Agar bisa memanfaatkan bahan dan alat, maka siswa akan melakukan praktek secara langsung dengan bahan dan alat tersebut. Mempraktekkan konsep. Saat siswa mempraktekkan sebuah konsep, maka siswa akan harus bisa memakai konsep yang sudah dipelajari. Berkomunikasi. Keterampilan ini terdiri dari kemampuan untuk mengetahui diagram, grafik, dan tabel dari hasil penelitian. Kesimpulan. Jadi, dalam keterampilan proses sains yang dipakai pada percobaan di sini merupakan keterampilan dasar. Terdapat parameter pada yang dimanfaatkan di pengamatan komunikasi. Sekian dan terima kasih.